seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nurhurin dengan NIM 2381050023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral numerik mengenai metode Simpson. Untuk pengertian integral numerik sendiri, yaitu integral numerik adalah teknik untuk menghitung nilai pendekatan integral suatu fungsi ketika penyelesaian analitik sulit atau tidak memungkinkan. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perhitungan area di bawah kurva, volume, panjang lintasan, atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, untuk pengertian metode Simpson, yaitu metode Simpson adalah salah satu teknik dalam integrasi numerik yang digunakan untuk menghitung pendekatan nilai integral dari suatu fungsi. Metode ini didasarkan pada interpolasi parabola untuk mendekati fungsi yang akan diintegrasikan. Metode Simpson terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama yaitu ada metode Simpson 1/3 dan yang kedua adalah metode Simpson 3/8. Untuk pendahuluan metode Simpson, di samping menggunakan rumus trapesium dengan interval yang lebih kecil, cara lain untuk mendapatkan perkiraan yang lebih teliti adalah menggunakan polinomial order lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Lalu apabila terdapat satu titik tambahan antara fungsi A dan fungsi B, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola atau order 2. Lalu apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara fungsi A dan fungsi B, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan fungsi order 3. Lalu, rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode aturan Simpson. Pada ilustrasi gambar yang pertama, terlihat ada sebuah titik A dengan batasnya yaitu titik B. Apabila terdapat titik tambahan di antara keduanya ini berada di tengah, maka untuk menggabungkan ketiga titik tersebut menggunakan fungsi parabola atau dengan order 2, bisa dikenal juga dengan metode Simpson 1/3. Lalu selanjutnya, jika kita memiliki fungsi A dengan batasnya yaitu fungsi B, maka apabila terdapat dua titik tambahan di antara keduanya ini, maka untuk menggabungkan keempat titiknya yaitu menggunakan order 3 atau metode Simpson 3/8. Nah, untuk metode Simpson 1/3 ini menggunakan pendekatan fungsi parabola dengan koefisiennya yaitu 1,21. Metode ini merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida, hanya saja pembaginya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Jadi kita bisa lihat pada ilustrasi apabila kita memiliki titik xi-1 dengan batasnya yaitu xi plus 1, lalu terdapat titik tambahan di antara keduanya yaitu xi, maka untuk menggabungkan ketiga titik ini kita menggunakan pendekatan parabola dengan koefisien 1,21. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan dua buah trapesium. Yang pertama berada di sini, trapesium yang pertama, lalu yang keduanya berada di sini untuk trapesium yang keduanya. Lalu untuk luas trapesium yang pertama yaitu delta x per 2 dikali dengan fxi min 1 ditambah dengan fxi. Lalu untuk luas trapesium yang keduanya yaitu delta x per 2 dikali dengan fxi ditambah dengan fxi plus 1. Dengan aturan Simpson, titik tengah berbobot 2. Jadi dengan aturan Simpson ini titik tengahnya berbobot 2.
Jadi untuk rumusnya yaitu luas sama dengan delta X per 3 dikali dengan Fxi min 1 ditambah dengan 2 Fxi. Nah, perbedaannya berada di sini, 2 Fxi. Lalu untuk trapesium yang keduanya rumusnya yaitu delta X per 3 dikali dengan 2 Fxi ditambah dengan Fxi plus 1. Nah, jadi didapat luasnya yaitu sama dengan delta X per 3 dikali dengan Fxi min 1 ditambah dengan 4 Fxi ditambah dengan Fxi plus 1. Lalu menggunakan pembobotan di tengah. Jadi bisa dilihat pada ilustrasi gambar apabila kita memiliki trapesiumnya yang terpecah-pecah menjadi beberapa bagian menggunakan pembobotan di tengah atau menggunakan 3 titik, maka kita bisa lihat untuk trapesium yang pertamanya yaitu didapat dari titik X0 dengan batasnya yaitu X2. Untuk trapesium yang pertamanya berada pada X1, lalu X2 dengan batasnya yaitu berarti X4, maka untuk trapesium yang keduanya berada di tengah sini berarti X3 sampai dengan Xn. Maka kita bisa tuliskan integral dari X0 dengan batasnya berarti X2, di sini X2, lalu Fx dx ditambah dengan integral dengan batas bawahnya X2 sampai dengan X4 sampai dengan Xn min 2 dengan batas atasnya Xn. Nah, untuk luas trapesium yang pertama ini berwarna biru ya. Lalu untuk luas trapesium yang keduanya berwarna hijau, dan untuk luas trapesium yang Xn-nya berwarna hitam. Jadi didapat hasil dari rumus ini disederhanakan menjadi delta X per 3 dikali dengan Fx0 ditambah dengan 4 Fx1 ditambah dengan 2 Fx2 ditambah dengan 4 Fx3 ditambah dengan 2 Fx4 ditambah sampai dengan 2 Fxn min 2 ditambah dengan 4 Fxn min 1 ditambah dengan Fxn. Lalu disederhanakan lagi menjadi luasnya sama dengan delta X per 3 dikali dengan Fx0 ditambah dengan 4 sigma dari Fx1 yaitu dengan batas bawahnya I sama dengan ganjil sampai dengan batas atasnya N-1. Lalu ditambah dengan 2 sigma dari Fxi ditambah dengan Fxn dengan batas bawahnya yaitu I sama dengan genap sampai batas atasnya N-2. Jadi di sini apabila kita memiliki Fxi yang ganjil maka dikali dengan 4. Kalau Xi-nya bernilai genap maka kita kalikan dengan 2. Selanjutnya ada contoh soal. Hitung integral 3x kuadrat dx dengan batas bawahnya 0 sampai batas atasnya 1 menggunakan metode Simpson 1/3 selang H sama dengan delta x sama dengan 0,1. Jadi X-nya berarti 0 sampai dengan 1. Nah, Fx-nya yaitu kita hitung nilai 3 dikali dengan X-nya. Untuk X yang pertama yaitu 0,1 berarti 3 dikali dengan X-nya 0,1 dikuadratkan menjadi 0,03. Lalu 3 dikali dengan 0,2 dikuadratkan hasilnya 0,12 sampai seterusnya, caranya sama. Lalu kita hitung dengan rumus metode Simpson 1/3 yang sudah didapat sebelumnya yaitu rumusnya luas sama dengan delta X per 3 dikali dengan Fx0 ditambah dengan 4 sigma Fxi ditambah Fxi dengan batas sigma yaitu I sama dengan ganjil sampai dengan batas atasnya N-1 ditambah dengan 2 sigma Fxi plus Fxn dengan batas bawahnya I sama dengan genap
dan batas atasnya N-2. Sama dengan kita masukkan delta X yaitu 0,1 dibagi dengan 3 dikali dengan fx0 yaitu 0 ditambah dengan 4 yang fxi-nya yaitu yang ganjilnya 0,03 ditambah 0,27 ditambah dengan 0,75 ditambah dengan 1,74 ditambah 2,43. Lalu yang genapnya dikali dengan 2, berarti yang genapnya yaitu 0,12 ditambah 0,48 ditambah dengan seterusnya sampai 1,92. Lalu ditambah dengan fxn yaitu 3. Jadi sama dengan 0,1/3 dikali dengan 0 ditambah dengan 4 dikali dengan hasil dari penjumlahan fxi yang ganjil yaitu 4,95 ditambah dengan 2 dikali dengan fxi hasil penjumlahan fxi-nya yaitu 3,6 ditambah dengan fxn-nya yaitu 3, didapat hasil akhirnya yaitu 1. Nah, dengan metode analitik juga hasilnya 1. Nah, di sini kebetulan nilainya sama dengan nilai eksaknya, maka di sini kebetulan tidak terdapat galatnya. Lalu selanjutnya untuk metode Simpson 3/8. Pada penggunaan aturan Simpson 3/8, nilai fungsi fx pada interval a kurang dari x kurang dari b diinterpolasi atau dihampiri dengan fungsi f3x yang merupakan suatu polinomial berderajat 3. Jadi pangkat tertingginya yaitu 3. Dan melalui suatu penurunan formal secara matematis akan didapatkan. Nah, rumusnya yaitu integral A sampai dengan batas atasnya B fx dx dihampiri 3h/8 dikali dengan fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 dengan hanya sama dengan B dikurangi A/3. Xi sama dengan A ditambah I dikali dengan H. Nah, untuk intervalnya yaitu sama dengan 0,10 sampai dengan N. Nah, gunakan aturan Simpson 3/8 untuk menentukan nilai dari. Nah, ini contoh soalnya. Ada integral 0 dengan batas atasnya 0,8, 0,2 ditambah 25x dikurangi 200x kuadrat ditambah dengan 675x pangkat 3 dikurangi 900x pangkat 4 ditambah 400x pangkat 5 dx. Diketahui intervalnya yaitu A, B yaitu 0 sampai dengan 0,8. Jumlah subinterval untuk Simpson 3/8 adalah 3 karena menggunakan 4 titik. Lebar subintervalnya yaitu H sama dengan B dikurangi A/3 sama dengan B-nya yaitu 0,8 dikurangi dengan A-nya yaitu 0/3 sama dengan hasilnya 0,2667 untuk intervalnya. Jadi x0 sama dengan A sama dengan 0. Nah, untuk batas bawahnya yaitu 0, untuk x3-nya batas atasnya yaitu 0,8. Nah, untuk xi-nya kita cari menggunakan rumus A ditambah I dikali dengan H. A-nya yaitu 0, ditambah dengan intervalnya yaitu 1, dikali dengan H-nya yaitu 0,2667, sama dengan 0,2667. Maaf ya, ini tuh hasil dari H-nya yang tadi. Nah, untuk X2-nya sama dengan A ditambah I dikali dengan H sama dengan X1. A-nya yaitu 0 ditambah dengan intervalnya yaitu 2 dikali dengan H-nya yaitu 0,2667 didapat X2-nya hasilnya yaitu 0,5334. Selanjutnya kita cari fx0 sampai dengan x3. Kita masukkan nilai xx-nya. Untuk x0 didapat hasilnya yaitu 0,2. Lalu untuk fx1-nya
dengan cara yang sama kita substitusikan nilai X-nya, maka hasil dari X1-nya yaitu 1,432, fx1-nya 1,432, lalu fx2-nya hasilnya 3,487 dan fx3-nya hasilnya 0,232. Nah, jadi integral fx dx dengan batas bawah A sampai dengan batas atasnya yaitu B dihampiri 3H/8 dikali fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3. Ini adalah rumusnya, kita masukkan sama dengan 3 dikali dengan hanya yang sudah didapat tadi yaitu 0,2667 dibagi dengan 8. fx0-nya yaitu 0,2. Yang tadi sudah didapat ditambah dengan 3, lalu fx1-nya yaitu 1,432 ditambah dengan 3 dikali dengan fx2-nya yaitu 3,487 ditambah dengan fx3-nya yaitu 3, yang ini 3,487 ya. Lalu yang fx3-nya yaitu 0,232 sama dengan 3 dikali 0,2667 yaitu 0,8, lalu dibagi dengan 8, lalu dikali 0,2 turun ditambah dengan 3 dikali 1,432 yaitu 4,296 ditambah dengan 3 dikali dengan, di sini ada komanya ya, seharusnya 3,487 yaitu hasilnya 10,461 ditambah dengan 0,232 yaitu 0,232 sama dengan 0,8 dibagi 8 yaitu 0,1 dikali dengan hasil dari penjumlahan ini yaitu 15,189. Jadi hasil akhirnya yaitu 1,5189. Nah, sedangkan nilai eksaknya hasilnya yaitu 1,6406. Kesimpulannya yaitu jika dibandingkan dengan hasil sebenarnya yang dihitung secara analitik, hasil seperti itu sudah cukup akurat, tetapi akan lebih akurat jika menggunakan metode Simpson 1/3, karena pada metode ini menggunakan beberapa subinterval. Nah, kan kita sudah mencari nilai dari metode Simpson 3/8 tadi dari soal, dihasilkan 1,5189 sebagai nilai aproksimasinya, lalu hasil dari analitik yaitu 1,6406 sebagai nilai eksaknya, maka kita akan menghitung galat absolutnya yaitu dengan rumus EA sama dengan X dikurangi dengan X pangkat bintang, yaitu yang ini. Jadi sama dengan 1,6406 nilai eksak dikurangi dengan nilai aproksimasi yaitu 1,5189. Jadi didapat nilai galat absolutnya yaitu 0,1217. Nah, untuk menghitung galat relatifnya yaitu menggunakan rumus ER sama dengan mutlak dari X dikurangi X pangkat bintang mutlak per mutlak X dikali dengan 100%. Nah, sudah didapat hasil dari galat absolutnya, maka masukkan di sini 0,1217 per 1,6404 hasil dari X absolutnya dikali dengan 100%. Jadi kita keluarkan pada nilai mutlaknya yaitu 0,1217 per 1,6404 ya, seharusnya ini dikali dengan 100 sama dengan yaitu sama dengan nilai X-nya kan ini berarti 16406. Nah, di sini ada yang salah. Ini seharusnya 6 ya.
Jadi hasil dari Galet relatifnya yaitu 7,418%. Nah, untuk kelebihan dari metode Simpson yaitu sangat akurat untuk fungsi yang dapat diaproksimasi dengan polinomial derajat rendah, kuadrat untuk Simpson 1/3, dan kubik untuk Simpson 3/8. Lalu dengan jumlah titik yang sama, hasil Simpson sering lebih dekat ke nilai integral eksak daripada metode trapesium. Lalu, metode ini efektif untuk fungsi eksponensial, lalu trigonometri, dan lainnya. Untuk kekurangan dari metode Simpson yaitu yang pertama, jumlah subinterval untuk Simpson 1/3 harus segmen genap, sedangkan untuk Simpson 3/8 harus segmen kelipatan 3. Lalu jika fungsi memiliki diskontinuitas, turunan tak kontinu, atau bentuk tajam, maka akurasinya dapat menurun drastis. Meskipun lebih akurat, rumus Simpson cenderung lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak evaluasi fungsi. Nah, segitu saja penjelasan pada metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.